sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sumba adalah pulau terindah di dunia. Dan salah satu ikon lainnya yang juga kemudian menjadikan Sumba sebagai pulau terindah di dunia adalah hadirnya budaya Sumba yang menyulam dan mentaktakan Sumba seolah-olah pulau yang dimahkotai dengan sekian banyak keindahan. Bagaimana Sumba saat ini akan kita ulas, namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan. Saat ini, Sumba masuk dalam 25 situs warisan dunia yang dinyatakan hampir punah. Sumba yang hampir punah ini dirilis oleh salah satu organisasi dunia yang namanya World Monument Watch. Melalui proyek mereka World Monument Fund, setiap 2 tahun mereka merilis situs-situs dunia, warisan dunia, yang hal-hal yang indah di dunia, yang dalam hasil analisa mereka, hasil penelitian mereka, kemudian dinyatakan sebagai warisan yang hampir punah. Sumba sebagai salah satu kebanggaan Indonesia, sebagai salah satu destinasi yang luar biasa indah di Nusa Tenggara Timur, kita sayangkan saat ini masuk alarm bahaya. Dalam rilis yang dikeluarkan oleh WMW ini, mereka menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan Sumba dengan budayanya yang begitu indah, begitu unik, begitu artistik, kemudian dinyatakan hampir punah karena saat ini terkait pembangunan rumah adat Sumba, saat ini bahan baku untuk itu di wilayah Sumba mulai berkurang, bahkan hampir tidak ditemukan. Di samping itu akibat urbanisasi, di mana banyak masyarakat yang dulunya tinggal di wilayah pedesaan, di lokasi-lokasi rumah budaya, di lokasi-lokasi situs budaya, kemudian berangkat ke kota. Kehidupan kota, pengaruh-pengaruh budaya kota, pengaruh-pengaruh budaya barat bahkan, kemudian mempengaruhi cita rasa mereka, mempengaruhi pola pandang mereka tentang budaya itu sendiri. Akibatnya saat ini banyak rumah budaya di Pulau Sumba kemudian tidak terurus, terlantar, bahkan mulai rusak. Sebut saja Ratenggaro, sebuah rumah adat, sebuah situs yang luar biasa, tinggi, megah menjulang, berdiri angkuh menatap wilayah pantai selatan. Dari kejauhan terlihat sangat eksotis, sangat artistik. Namun ketika kita masuk, kita dekat, kita berada di tempat itu, kita dapat menyaksikan betapa atap-atapnya rapuh, betapa tembok-tembok yang dibangun dengan bahan baku lokal kelihatan mulai luluh, mulai langka, dan sampai saat ini tidak tersentuh. Faktor lain yang juga mempengaruhi menurut rilis dari WMW ini, mereka menyatakan bahwa tidak adanya kolaborasi, tidak adanya perhatian pemerintah terkait dengan bagaimana melestarikan rumah budaya Sumba. Pola pendidikan, pola pendampingan yang diberikan kepada masyarakat hanya berorientasi terhadap kegiatan kepariwisataan dalam konteks eksploitasi. Jadi menurut mereka, yang harus dilakukan adalah bagaimana memberdayakan generasi muda, bagaimana memberdayakan orang-orang muda untuk kemudian memahami bagaimana filosofi sesungguhnya dari membangun sebuah rumah budaya. Karena saat ini menurut WMW ini, mereka menyatakan bahwa atap ilalang sudah berganti atap-atap seng. Bahkan tiang-tiang kayu yang menjadi penyanggah dari rumah adat Sumba yang juga memiliki filosofi tersendiri sekarang berganti tiang beton. Ada falsafah yang hilang, ada filosofi yang hilang,
ada nilai yang sesungguhnya hilang. Terhadap kondisi ini, kemudian apa atau siapa yang harus disalahkan? Kita sebagai warga Nusa Tenggara Timur, bahkan sebagai masyarakat Indonesia yang kemarin mengagung-dengungkan, menepuk dada bangga terhadap Sumba sebagai pulau terindah di dunia, harusnya ikut bertanggung jawab. Kita sepakat bahwa keindahan Sumba harus mendatangkan nilai ekonomis bagi masyarakat, sehingga pariwisata patut kita kembangkan. Namun sayangnya pengembangan pariwisata ini justru salah kaprah. Kita terlalu ego mengangkat pariwisata, kita terlalu ego mengagungkan pariwisata, sambil kita lupa bagaimana menjaga budaya, menjaga investasi, menjaga aset budaya ini agar tetap bernilai ekonomis sepanjang masa. Sahabat rasional, jika kita mau jujur, kita harus akui bahwa wilayah pantai di sekitar Sumba Barat Daya saat ini telah menjadi milik kaum kapitalis. Privatisasi terjadi besar-besaran di sana. Wilayah-wilayah masyarakat mulai dikurangi dan tersisih. Akhirnya apa yang terjadi? Pantas masyarakat di wilayah adat, masyarakat di wilayah pedesaan yang selama ini menjaga budayanya harus berangkat ke kota guna mencari nafkah, mencari kehidupan, dan akhirnya terpengaruh dengan budaya kota. Kita pada titik ini kemudian bertanya, apakah benar pariwisata di Nusa Tenggara Timur saat ini berjalan pada poros dan arah yang sesuai kita inginkan? Ataukah pariwisata saat ini sementara mengeksplorasi kemudian meninggalkan Sumba dalam keadaan hancur, dalam keadaan tidak tersentuh, dalam keadaan tidak didampingi? Terhadap kondisi ini, kelihatan kegiatan kepariwisataan tidak lebih dari kumbang yang mengisap bunga. Habis madu, kumbang pergi, dan bunga dibiarkan lagi. Pesan penting dari apa yang disampaikan oleh World Monument Watch ini sebenarnya sebuah alarm, sebuah pesan kepada semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jangan hanya membangun infrastruktur, jangan hanya membangun sentra-sentra ekonomi, tapi perlu menjaga, melestarikan, dan menguatkan budaya itu sendiri. Budaya jangan dibiarkan terlepas, budaya jangan dibiarkan atau dieksploitasi untuk kepentingan ekonomis, tapi budaya tetap harus dijaga sebagai bagian dari kepribadian. Terbakarnya Kampung Adat Tarung pada tahun 2017, kemudian Kampung Adat Bondo Maroto pada tahun 2018, menunjukkan bahwa saat ini bangunan-bangunan budaya itu menjadi rentan dengan apa yang dinamakan kerusakan atau bencana. Namun terhadap kebakaran ini kita tentu tidak menyalahkan bangunan atau budaya atau rumah budaya tersebut. Yang harus disalahkan, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita kemudian melakukan revitalisasi, kita kemudian merehabilitasi, dan kita megahkan kembali, kita takhtakan kembali Sumba sebagai pulau budaya. Sahabat rasional, bicara tentang Sumba, bicara tentang keunikan Sumba, kita tidak akan habis mengupas sehari. Menyelami keindahan Sumba tidak cukup hanya di wilayah Sumba Timur atau Sumba Tengah, tapi menyelami wilayah Sumba secara keseluruhan harus melihat Sumba dalam 4 kabupaten secara utuh. Melihat Sumba dalam konteks alam, melihat Sumba dalam konteks budaya, dan melihat Sumba dengan semua potensi kearifan lokal. Cukup sudah pemerintah mengeksploitasi Sumba untuk kepentingan ekonomi sambil lupa bagaimana menjaga, sambil lupa bagaimana merawat budaya, sambil lupa bagaimana mendudukkan komunitas budaya, komunitas masyarakat lokal yang saat ini sementara galau, sementara bimbang, sementara tidak kuat untuk menahan gempuran dari budaya luar yang masuk. Saatnya kita bangkit bersama, kita selamatkan budaya Sumba, kita selamatkan Sumba agar tidak punah. Kita biarkan Sumba menjadi sebuah monumen hidup yang terus bercerita tentang budaya, tentang leluhur, tentang tradisi, dan tentang merapu. Sosok yang mewariskan nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Budaya Sumba dengan pasolanya, budaya Sumba dengan rumah-rumah budaya yang tinggi menjulang, budaya Sumba yang hidup di antara bentangan sabana yang indah, budaya Sumba yang hadir
di antara tingginya gunung-gunung yang berjajar beriringan adalah budaya yang menjahit keindahan Sumba. Mari kita jaga Sumba tetap ada, mari kita jaga budaya Sumba tetap ada. Kita jadikan Sumba tetap indah, tetap elok, dan tetap menjadi mutiara bagi dunia. Salam rasional.